Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang i'rab. Nah, nahwu itu identik dengan perubahan. Ketika pelajarannya sudah memasuki tentang i'rab, disitulah inti daripada nahwu mulai kita bahas. Jadi ini penting saya utarakan bahwa nahwu itu membahas tentang sebuah perubahan. Nah, bagaimanakah perubahan itu? Mari kita simak bersama dengan memulai pelajaran tentang babul i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa tadrisihi amin. Babul i'rabi, bab menjelaskan tentang i'rab atau tentang sebuah perubahan. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafdon au takdirun. I'rab ialah perubahan akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Perubahannya itu baik secara lafaz ataupun secara dikira-kirakan. Saya ulangi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalami likhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafdun au takdirun. I'rab ialah perubahan akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Perubahannya baik secara lafaz ataupun secara kira-kira. Takdir. Nah, sekarang kita akan membahas taghyir bil lafzi atau perubahan secara lafaz dan juga secara kira-kira. Qauluhu lafdun au takdirun, famisaluhu taghyiri lafdun kama fi qaulika jaa zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Untuk contoh perubahan secara lafaz ialah seperti ucapanmu jaa zaidun, zaid datang. Wa ra'aitu zaidan, zaid saya melihat zaid. Wa marartu bi zaidin, saya berpapasan dengan zaid. Nah, jaa, ra'aitu dan marartu ini adalah amil. Sedangkan lafaz zaidun ini adalah ma'mul, lafaz yang diamili oleh ja'a, oleh ra'aitu, oleh marartu. Nah, perubahan lafaz zaidun dalam amil yang berbeda-beda ini itu jelas perubahan pada akhir kalimatnya. Yang tadinya dibaca dun bisa menjadi dan, yang tadinya dibaca dan bisa menjadi din. Nah, untuk kasus ja'a zaitun ini amilnya rofa. Untuk kasus ra'aitu zaidan ini amilnya nasab. Untuk kasus marartu bi zaidin ini amilnya adalah jar. Jelas ya. Wa misalul i'rabi at-taqdiri ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Sedangkan contoh perubahan secara dikira-kira itu seperti lafaz ja'al fata, ra'aitul fata wa marartu bil fata. Artinya perubahan pada lafaz al-fata ini dikira-kira.
rofaknya tidak tampak domahnya, nasobnya tidak tampak fathahnya, jernya tidak tampak kasrohnya. Dari rofa, nasob, jer ini semuanya terbaca fathah. Yang asalnya itu ja'a al-fatayu, waro'aitu al-fataya, wa marortu bil fatayi. Nah, seharusnya begitu. Akan tetapi karena di sini itu i'robnya secara dikira-kirakan saja, maka ya domanya tidak bisa ditampakkan. Nah, kenapa tidak bisa ditampakkan? Nah, ini ada alasan tersendiri. Nah, alasannya bagaimana? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Wahada yusamma maksuron. Ini dinamakan dengan isim maksur. Apa itu isim maksur? Wahuwa kullu ismin mu'robin akhiruhu alifun lazimatun qoblaha fathatun. Yang dinamakan dengan isim maksur adalah setiap isim yang akhirnya itu mu'rob yang berupa alif lazimah atau alif yang menetap, yang sebelumnya alif itu berharokat fathah. Seperti contoh lafaz al-fata, ro'etul fata, wa marotu bil fata. Nah, ini lafaz al-fata ini namanya isim maksur. Huruf sebelum alif itu dibaca fathah. Dan alif layinah ini bentuknya ini seperti ya, karena dia itu alif, dia itu tidak bisa untuk menyandang harokat, sehingga pengi'robannya itu dikira-kira. Nah, jelas ya. Kemudian wa amal mangkusu fahuwa kullu ismin mu'robin akhiruhu ya'un lazimatun qoblaha kasrotun. Sedangkan isim mangkus ialah setiap isim yang akhirnya itu mu'rob yang berupa ya lazimah, ya yang menetap, dan harokat sebelumnya itu terbaca kasroh. Seperti contoh lafaz al-qodi. Ini tidak bisa dibaca dengan al-qodi kalau berupa rofa, atau kalau berupa jar al-qodi tidak bisa. Karena ya ketika menyandang harakat dhammah itu dihukumi berat, ataupun ya menyandang harakat kasroh itu dihukumi berat, sehingga pemu'roban setiap isim mangkus itu takdir. Nah, bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Nah, untuk kesimpulannya, i'rob itu perubahan akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Perubahan atau dalam arti bahasa Arab itu taghyir. Ada dua. Ada yang perubahan secara lafaz, ada perubahan secara takdir atau dikira-kirakan. Kalau secara lafaz itu jelas, seperti contoh ja'a zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Akhir daripada lafaz zaid ini berubah-ubah. Ketika rafa dhammah, ketika nasab fathah, ketika jar kasrah. Nah, untuk perubahan yang bersifat kira-kira itu nanti bisa berupa isim maksur seperti contoh al-fata, bisa berupa isim mangkus seperti contoh al-qodi. Nah, bisa dipahami ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.